Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan ini. Yang saya hormati dosen pengampu, yang saya hormati teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurikulum 2013. Sebelumnya, saya Sakinatul Husna sebagai moderator. Baiklah, saya Alifah Rotukina dengan NIM 20031047 sebagai tim penyaji. Perkenalkan, nama saya Anjeli dengan NIM 20031006 sebagai pembaca materi. Yang pertama adalah pengertian kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 merupakan tahapan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut dengan KTSP. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Dan kurikulum 2013 ini sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013-2014 pada sekolah tertentu saja. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006 dengan memberikan keleluasaan penuh kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan daerah sekitar. Pada K13 ini menitik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa K13 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara tujuannya yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, secara khusus, tujuan kurikulum 2013 mencakup: pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Kedua, meningkatkan tenaga pendidik dalam menyiapkan materi dan menyiapkan administrasi mengajar. Ketiga, meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang. Keempat, meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Dan yang terakhir, membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif sebagai model pembangunan bangsa dan negara Indonesia pastinya. Materi yang ketiga, ruang lingkup kurikulum 2013. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman pelajaran seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut pembelajaran yang dilakukan guru atau talk kurikulum dan pengalaman pelajar langsung peserta didik atau learn kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Materi keempat, penekanan pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah mulai diberlakukan dan dilaksanakan sejak tahun 2013 silam pada beberapa sekolah sasaran. Sambil berjalan kurikulum 2013 selalu terus disempurnakan dengan tujuan agar guru-guru lebih mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya di sekolah. Apakah dalam bentuk membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran peserta didik aktif akan bisa lebih terwujud pada suasana belajar menyenangkan dengan mempergunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang bervariasi. Dalam hal penilaian, dikembangkan dan dilakukan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menjadi dasar bagi pendidik dalam melaksanakan proses penilaian. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan atau keterampilan. Keempat kelompok tersebut menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap proses pembelajaran dan penilaiannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian sikap disimpulkan oleh wali kelas berdasarkan jurnal harian yang dilaporkan oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas. Untuk penulisannya pada rapor dalam bentuk deskripsi pada KI.1 dan KI.2. Untuk lebih jelasnya, masalah perencanaan dan penilaian bisa dilihat pada Permendikbud nomor 22 dan 23 tahun 2016 beserta panduan penilaian edisi revisi 2017. Begitulah penekanan kurikulum 2013 pada edisi revisi 2017 yang harus dipahami oleh guru sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan lewat presentasi ini. Selanjutnya kami akan membuka forum tanya jawab. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, menambahkan jawaban, kita akan melanjutkannya di sesi forum diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.